Berdoa sama Tuhan, Sir. Berdoa sama Tuhan, iya, berdoa sama Tuhan. Apalagi yang tadi kalian lihat? Ada apa lagi yang banyak tadi? Budaya. Ada tadi rumah adat. Yang lihat tadi ada rumah adat. Tahu rumah adat? Ada, Sir. Ada kan rumah adat. Terus ada lagi pakaian adat. Ada nggak tadi pakaian adat? Ada, Sir. Ya, jadi semuanya tadi ada banyak. Iya, ada banyak. Ada banyak tadi kalau kita lihat semuanya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu sangat luas. Banyak pakaian adat, rumah adat, budaya, agama. Gak cuman kayak kalau kita Kristen, Katolik. Nah, banyak sebenarnya. Ada yang udah pernah lihat agama Hindu? Pernah, Sir. Nah, ada yang udah pernah lihat agama Buddha? Pernah, Sir. Nah, ada yang pernah lihat agama Konghucu? Pernah? Pernah, Sir. Agama Konghucu itu biasanya orang Cina. Mereka menganut agama Konghucu. Kalau agama Hindu Buddha biasanya itu kita lihat di mana ya, di Bali sana atau di Arab Vihara gitu. Jadi mereka sangat minoritas lagi dari kita. Yang mayoritas itu di Indonesia adalah agama Islam. Gitu. Nah, langsung aja kita ke PowerPoint kita. Nah, disimak baik-baik supaya nanti mengerti apa yang kita pelajari. Oke, kita perhatikan ya. Nampak? Nampak. Pak, Sir. Nampak, Sir. Nampak, Sir. Oke, silakan matikan mic-nya ya. Matikan mic-nya dulu ya. Biar jelas menerangkan. Matikan mic-nya dulu. Oke. Jadi kita hari ini masih tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Mata pelajaran, oke, salah, Sir. Ini harusnya apa tadi? PKN. Ya, harusnya ini adalah PKN. Ya. Halaman berapa? Ya, ini nggak ada di buku. Nggak ada di buku. Perhatikan dari sini aja ya. Ya, perhatikan dari sini. Ini adalah mata pelajaran PKN. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman dengan segala perbedaannya. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia hendaknya tetap satu sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tadi kan sudah kita lihat kalau di Indonesia itu banyak suku, banyak budaya, banyak agama, banyak pulau-pulau, dan yang lainnya. Pastinya itu kita berbeda bahasanya, berbeda budayanya, berbeda sampai banyak perbedaan di Indonesia. Nah, meski berbeda-beda, bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Karena apa? Karena sama-sama orang Indonesia, sama-sama tinggal di Indonesia. Dan dibuatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian lihat di burung Garuda, kalau lihat apa Pancasila yang di burung Garuda, pasti ada di kakinya, di cakarnya burung Garuda itu. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu maksudnya adalah semboyan yang membuat orang Indonesia itu tetap bersatu. Itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Apa yang kalian lihat?
sama atau berbeda? Berbeda. Ya, pakaiannya berbeda. Ya, dari kepala sampai ujung kakinya berbeda. Semuanya berbeda. Itulah suku, budaya, dan pakaian adat yang berbeda. Nah, tapi coba lagi dilihat, diamati, apakah mereka berantem, apa mereka berkelahi? Enggak, Sir. Enggak. Duduk, mereka berdiri secara berdampingan, ya, berjarak-jarak, tidak berjauh-jauhan, ya kan? Karena mereka bersatu walaupun berbeda-beda. Nah, coba selanjutnya lagi, perbedaan agama. Nah, di Indonesia mengakui 6 agama. Yang pertama, agama apa? Katolik. Katolik. Yang kedua, Katolik udah. Yang kedua, Kristen. Kristen, Protestan. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Kristen. udah Kristen udah. Yang terakhir, ya Konghucu, ya. Nah, oke, kalau begitu, di kelas 2 udah tahu ya, ada 6 agama di Indonesia. Kalau berbeda agama, kita tidak boleh mengejek agama yang lain. Apalagi sering kan kalau misalkan orang Muslim lagi sholat mau diejek, itu tidak baik. Kalau teman berdoa mau diganggu, nah itu tidak baik. Nah, kita harus menghargai agama orang lain. Nah, ingatlah kata-kata seri ini. Kalau mau dihargai, hargai dulu orang lain. Jangan mau dihargai tapi tidak menghargai orang lain. Kita harus menghargai orang lain dulu, baru kita minta dihargai. Begitu. Nah, selanjutnya coba kita lihat ini. Nah, coba lihat ini, banyak di sini perempuan-perempuan cantik. Coba dilihat. Nah, di sini juga ada perbedaan bentuk wajah dan tubuh. Ada yang mukanya hitam manis, ada yang mukanya kuning langsat, ada yang mukanya putih. Nah, apalagi yang berbeda dari wajahnya? Siapa yang tahu? Ayo. Hitam, Sir. Apa? Hitam, Sir. Ya. Rambutnya, Sir. Ya. Oke. Hitam. Apalagi matanya, gimana itu matanya? Beda, Sir. Matanya beda. Rambutnya gimana? Rambutnya? Beda, Sir. Ya. Beda, Sir. Jadi beda ya. Beda, Sir. Matanya ada yang coklat, ada yang warna hijau, ada yang hitam, gitu. Rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya macam-macam lah gitu. Nah, jadi semuanya itu berbeda, tapi tengok mereka tetap bersatu. Lihat, kita aja dilihat-lihat mereka. Nah, oke. Selanjutnya, apa perbedaan yang lain yang ditahu kelas 2? Apa perbedaan yang lain? Ada lagi perbedaan yang dilihat kelas 2 di... Bukan, iya tadi itu udah selesai. Sekarang saya mau tanya, apa lagi perbedaan yang lain? Selain bentuk wajah, agama, suku, budaya, pakaian, apalagi yang berbeda? Bahasanya, Sir. Bahasa, ya benar. Bahasa apa? Negara, Sir. Bahasa sukunya ya, bahasa sukunya berbeda. Kayak bahasa Batak berbeda kan sama Simalungun, walaupun sedikit-sedikit mirip. Begitu bahasa
Nias berbeda dengan bahasa Karo, begitu. Nah, ada lagi? Agamanya, Sar. Agama, ya agama tadi sudah. Yang lain ada? Apalagi yang berbeda? Pakaian adat. Pakaian adat, ya sudah. Ada lagi? Rumah adat. Rumah adat. Rumah. Jadi kelas 2 mungkin belum pernah melihat rumah adat. Atau ada yang sudah pernah melihat rumah adat kita? Belum, Sar. Sudah, Sar. Ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah ke kemana itu ke kampung halaman, ke Samosir, pasti di sana kalian pernah melihat rumah adat. Apalagi kalau misalkan ke Sigale-Gale kan biasanya dia menari di depan rumah adat kita. Dia menari-menari depan rumah adat. Jadi begitulah rumah adat kita. Mungkin rumah adat Simalungun berbeda, rumah adat Batak Toba juga berbeda. Cuman kalau rumah adat itu kan memang ada di bawahnya lagi. Kayak apa sih namanya itu? Di bawahnya itu kayak bara, ada kolong-kolong, ya benar, kolong-kolong, betul, kolong-kolong. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari rumah adat kita. Dan pintunya besar atau kecil? Kecil, Sar. Kecil. Jadi kalau mau masuk nggak bisa kaki duluan. Apa biasanya yang duluan? Iya, kepala biasanya atau punggung yang duluan, barulah ke kakinya, begitu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di sini. Maka dari itulah sila ketiga dalam Pancasila, yakni persatuan Indonesia, menjadi sangat penting untuk dicermati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, jadi karena perbedaan itu tadi, karena berbeda, karena nggak sama, karena berbeda, karena banyak keciri khasannya, keunikannya, jadi pentinglah kita mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Supaya apa itu? Kelas 2. Supaya tidak apa? Tidak lari-lari. Iya, supaya berdamai, supaya tidak cekcok, tidak berkelahi, bilang kayak gitu. Bahasamu aneh, bahasa kami yang lebih bagus. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh, karena itu tidak baik dan tidak sesuai dengan sila ketiga. Begitu. Nah, sampai di sini kelas 2 gimana? Sudah paham? Atau ada yang mau ditanya? Nggak ada, Sar. Coba siapa yang mau kasih tahu dulu? Apa yang baru kita pelajari ini? Apa intinya? Apa yang harus dilakukan? Coba dulu ya, satu orang ya. Oke, satu orang, ayo. Indonesia, Sar. Ya, apa yang harus kita laksanakan dari sila ketiga, Jonathan? Satuan Indonesia. Sila ketiga, Sar. Iya, sila ketiga. Maksud Sir, apa yang harus kita lakukan dari sila ketiga ini? Tidak saling mengejek, Sar. Tidak saling mengejek, bagus. Menghormati, Sar. Saling Oke, tunggu ya. Sar. Ya, saling menghormati. Kelvin apa Kelvin? Sar. Kasih. Baik, Sar. Ya, bagus. Jadi jawabannya sudah bagus. Saling menghormati, tidak mengejek, dan yang lain-lain juga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat persatuan Indonesia. Contoh pengamalan atau perbuatan yang mencerminkan sila ketiga. Nah, coba nomor 1, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Apa maksudnya, yuk? Ya, saling menolong. Ya, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Ada yang lain? Gotong royong, Sar.
Bergotong royong, iya bergotong royong. Jadi kita ya membantu teman. Ini maksudnya tidak egois. Tidak egois. Kalau egois artinya apa? Ada yang tahu? Mementingkan sendiri. Iya, mementingkan diri sendiri. Itu artinya egois. Nah, jadi kita harus bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. Jadi kalau misalkan kayak di rumah, contoh dari mementingkan diri sendiri itu apa? Kue sendiri, Sar. Apa? Makan kue sendiri. Iya, jadi kalau contoh dari kegiatan yang egois di rumah adalah seperti ini. Dia misalkan nonton TV dari pagi sampai sore. Rupanya Abang Ser udah cuci piring, nyapu rumah, masak nasi. Ser cuma nonton. Mama Ser kerja. Sementara Abang Ser udah kerja, Ser masih nonton. Itu contoh dari sikap yang egois. Sir. Jadi kalau udah dilihat abangnya atau adiknya cuci piring, masak nasi, nyapu rumah, kita harus ngapain? Kerja, Sir. Kerja, menolong, membantu. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, jadi kita harus menolong, membantu orang yang ada di rumah. Kayak misalkan abang mencuci piring, abang yang bilas ya, aku yang bersihkan gitu. Misalkan lagi nyapu, abang yang nyapu ya, aku yang buang sampahnya. Gitu. Jadi itu namanya kompak. Jadi itu kompak, pekerjaan cepat selesai. Nggak perlu harus nunggu lama-lama lagi. Pekerjaan cepat selesai. Udah selesai kerja, baru bisa bersenang-senang, bermain-main. Itu kelas 2. Lanjut nomor 2, tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan. Apa ya artinya? Tidak sombong, Sir. Tidak sombong, apalagi. Ya, yang nggak ngomong matikanlah dulu mic-nya. Ayo, siapa yang nggak ngomong matikan mic. Tidak mengaruhi. Ya, satu-satu dulu, satu-satu. Ayo, si Tabita dulu, yuk. Mempengaruhi teman. Iya, Sir nggak dengar. Coba dulu matikan mic-nya semua kalau begitu. Matikan mic semua. Masih ada suara dari si Gabriel. Oke, coba si Tabita. Apa tadi Tabita? Ini si Tabita tidur-tidur ya? Jangan tidur-tidur lah Tabita. Ayo, duduk dulu, duduk. Nanti kalau tidur-tidur kayak nggak punya tulang. Ayo, lanjut. Tidak sombong, Sir. Tidak sombong. Apalagi? Ada lagi? Tidak mempengaruhi, Sir. Tidak mempengaruhi. Ya, kalau udah siap ngomong, matikan mic-nya. Jangan hidup terus. Ada lagi? Tidak sombong, Sir. Tidak sombong. Ya, bagus. Nah, tidak sombong, tidak mempengaruhi orang lain. Jadi, yang paling benar itu tidak menghasut, tidak mempengaruhi orang lain, atau tidak mengadu domba. Maksudnya mengadu domba itu apa ya, Sir? Jadi seperti ini, Sir nggak suka sama satu orang. Rupanya kawan Sir berteman sama dia dan akrab sama dia. Jadi Sir bilang gini, janganlah kawani dia, nggak suka aku nengok dia. Itu contoh yang tidak baik. Baik, Sir. Kita mengadu domba orang supaya bermusuhan, padahal itu contoh yang tidak baik. Nah, harusnya bagaimana coba? Siapa yang tahu harusnya bagaimana? Yang baik bagaimana? Saling membantu, Sir. Saling membantu. Terus? Menyatukan teman. Iya, menyatukan teman. Bagus. Jadi kita jangan malah mengadu domba teman, tapi kita harus menyatukan teman. Mana teman yang berkelahi harus kita lerahi. Mana teman yang bermusuhan harus kita damaikan gitu.
Jadi kalau misalkan ada kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita harus berkawan. Biar dimanapun kan dia kawan kita, begitu harusnya. Paham kelas 2? Paham, Sir. Paham. Jadi kalau Sir. mau lihat ada anak kelas 2 bermusuhan, nggak mau ada anak kelas 2 bermusuhan, terus menghasut orang lain. Nah, yang ketiga, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Ada yang tahu maksudnya apa? Berdamai, Sir. Berdamai. Berdamai, Sir. Berdamai, Sir. Ya. Berdamai, Oke, Sir. bagus. Oke, matikan mic-nya. Berdamai, Sir. Ya, bagus, matikan mic-nya. Yuk. Nah, jadi kalau maksudnya menjaga kerukunan dalam masyarakat, mungkin ini kelas 2 belum banyak bergaul ke masyarakat. Ini lebih banyak dilakukan oleh orang tua ataupun yang lebih dewasa. Jadi maksudnya ini adalah kerukunan. Kerukunan berarti kedamaian. Jadi kalau misalkan hidup bermasyarakat itu harus menciptakan kerukunan. Jangan suka mengadu domba atau mengejek. Karena kalau misalkan kita lihat orang tua kan bisa sering pergi ke adat, ke acara-acara tuh. Jadi itu maksudnya kerukunan di dalam masyarakat. Putus-putus, Sir. Putus-putus, Sir. Tutup sinyal, Sir, kena awan. Putus-putus, Sir. Udah, iya putus-putus. Ya, Terus Sir, kan putus-putus jaringan. Putus-putus, Sir. Ya, coba Sir tengok dulu jaringan Sir ya. Sekarang masih putus. Enggak, Sir. Ya, ya. Oke, jadi yang keempat mengutamakan persatuan dalam berdiskusi. Siapa di sini pernah berdiskusi? Nggak ada. Tadi tengok cuma si Rebecca yang pernah berdiskusi. Nah, berdiskusi itu ya berarti kita berbicara dulu dengan orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Bermusyawarah. Misalkan mau beli mainan. Aku mau beli robot-robotan atau mobil-mobilan ya Pak, Mak, gitu. Datanglah bapaknya. Tapi mobil-mobilan udah banyaknya di rumah. Datang mamanya. Tapi robot-robotan udah banyaknya di rumah. Ngapain lagi beli ini? Bagus beli makanan aja, kenyang, gitu. Oh iya, beli makanan aja lah aku ya Pak. Nah, jadi keputusannya dia beli makanan, nggak jadi beli robot, nggak jadi beli. Nah, itu maksudnya berdiskusi. Baru persatuan berarti waktu berdiskusi itu tidak terjadi perkelahian atau sakit hati. Semuanya menerima, lapang dada. Selanjutnya yang terakhir, tidak menyebarkan kebencian. Ini yang paling parah. Apa maksudnya ini tidak menyebarkan kebencian kelas 2? Bapaknya entar. Tidak menjelek-jelekkan. Tidak menjelek-jelekkan. Ya bagus. Nah ini sama seperti nomor 2. Ini sama nomor 2. Tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan. Sama dengan nomor 5, tidak menyebarkan kebencian. Jadi kalau kita menghasut orang lain, itu sudah termasuk menyebarkan kebencian. Membuat orang lain benci kepada orang lain menjadi bermusuhan. Nah itu tidak baik. Kalau kita tidak tahu tentang sesuatu dengan baik, misalkan kita tidak tahu sesuatu dengan baik, kita cuma tahu dari orang, mendengar dari orang, sebaiknya kita tidak mengatakan hal-hal yang kita dengar itu. Ibaratnya gini, jangan mudah percaya kepada omongan orang lain. Misalkan seperti ini, Sir Lewi itu orangnya suka marah-marah, suka berkata kasar.
Padahal itu kata orang lain. Kalau misalkan dia lihat sendiri, tapi kulihat Sir Leo baiknya, lembutnya bicara. Nah, jadi itu berbeda yang kita lihat dan yang dilihat orang lain. Bisa saja yang dikatakan orang lain itu melebih-lebihkan karena dia benci. Nah, jadi kesimpulannya kelas 2, jangan suka percaya kepada omongan orang lain yang belum terbukti. Biasakan membuktikan sendiri. Nah, apalagi kalau di sosial media mungkin sering lihat kalian bermain HP. Nah, kalau misalkan itu di HP banyak berita-berita yang tidak benar. Jadi harus dilihat sumbernya dari mana, tanya orang lain bagaimana, tanya orang tua bagaimana, pastikan kalau itu benar atau tidak benar. Gitu. Jadi 1 sampai 5 sudah jelaskan, jadi harus sudah paham ya. Iya, Sir. Oke, Iya, ini selanjutnya. Iya, Sir. Nah, ini selanjutnya yang harus kalian lakukan dengan teman bermain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Maksudnya apa ini ya? Siapa yang tahu? Bisa jelaskan ke Sir. Beda agama, Sir. Teman kawani. Sir. Semua kawan. Kan udah Sir bilang tadi ngomongnya satu-satu. Ngomongnya satu-satu. Ini teman kawan, Sir. Oke, matikan dulu semua mic-nya kalau begitu. Matikan dulu mic-nya. Sir mau yang ngomong ya, matikan dulu mic-nya Marcel. Ya, Sir mau yang ngomong dulu si Viral. Apa mana tadi si Viral? Apa tadi nomor 1 ini Viral? Beda daya, Sir. Berbeda? Daya. Berbeda budaya. Oke. Coba matikan mic-nya setelah bicara ya. Mau orang baik ditemani, Sir. Cuma orang baik yang ditemani. Oke, jadi orang jahat gak usah ditemani ya, Jo. Siapa lagi tadi si Marcel? Marcel, where are you Marcel? Beda agama, Sir. Berbeda agama. Oke. Si Dulce tadi juga seperti Beda teman, Sir. beda teman. Tidak Apa tadi? membedakan teman, Sir. Tidak membedakan teman. Coba si Dulce. Tidak bermusuhan, Sir. Ya, bagus. Ini siapa namanya? Yang perempuan tadi. Ini namanya siapa tadi yang perempuan? Oke, coba ini yang angkat tangan apa tadi, apa jawabannya? Yang angkat tangan, siapa tadi yang angkat tangan barusan? Ayo bicara apa jawabnya? Oke. Nah, jadi tadi jawabannya benar, hanya belum sesuai sama yang Sir tanya, bermain dengan teman dari berbagai suku. Maksudnya itu seperti ini, pasti di sekolah kita ada berbagai suku. Mungkin yang ada di sekolah kita ada suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Nias. Itu ada di sekolah kita ya. Nah, jadi maksudnya kita bermain dengan mereka, tidak membeda-bedakan mereka. Kau Batak Toba, kau gak cocok sama kami Nias. Kau Batak Simalungun, gak cocok sama kami Batak Karo. Itu. Nah, jadi kita tetap bermain dengan mereka. Karena pasti suatu saat kita butuh bantuan dari teman yang lain. Misalkan kita lagi butuh pensil. Nah, yang punya pensil 3 adalah yang orang Nias. Tapi karena kita musuhi dia, mana mungkin dia kasih pensilnya sama kita. Nah, tapi kalau kita berteman dengan dia, pasti kita, kalau kita minjam pensilnya,
Pinjamlah pensilmu. Nah, itu. Tapi kalau bermusuhan kita, pinjamlah pensilmu. Ah, kita aja nggak kawan. Itu. Jadi harus berteman dengan berbagai suku. Jangan suka membeda-bedakan suku, agama, apalagi budaya. Gitu. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Siapa yang tahu maksudnya ini? Ayo. Tidak berantem, Sir. Tidak berantem, Tidak bagus. bertengkar, Sir. Tidak bertengkar, apalagi? Tidak mengadu domba, Sir. Tidak mengadu domba. Ya, bagus. Oke, matikan mic-nya ya. Iya, masih ada. Oke, bagus. Nah, oke, kalau udah selesai bicara, matikan mic-nya. Menjaga kekompakan dengan teman bermain, bagus. Tidak mengejek, tidak mengapai, tidak ada coba, tidak bermain dengan asal-asalan. Nah, ini nggak perlu lagi saya jelaskan, sepertinya sudah tahu. Lanjut yang terakhir, mau menerima kekurangan teman. Apa yang maksudnya ini, menerima kekurangan teman? Enggak menghina teman. Menerima kekurangan teman. Teman, Sir. Ya, apa ini maksudnya ya? Coba dulu chatnya ini yang ngomong. Iya, Sir. Ya, yuk, ulang lagi yuk. Gak menghina teman, Sir. Tidak menghina teman. Oke, bagus. Tidak mengejek teman, Tidak Sir. mengejek teman, bagus. Ada yang lain? Tidak mengejek teman, Sir. Mengejek teman. Teman alim berminta maaf, Sir. Ya, matikan mic-mu Dulce. Mic-mu Dulce. Aduh, ini si Dulce ini ketawa-ketawa terus. Nanti dulu kita ketawa. Matikan mic-nya dulu. Oke, jadi mau menerima kekurangan teman. Nah, jadi kelas 2 kita itu semua mempunyai kekurangan. Nggak ada yang hanya mempunyai kelebihan. Gitu. Udah pintar pun dia, tetap ada kekurangannya. Udah cantik pun dia, tetap ada kekurangannya. Nah, jadi semua manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalkan pun udah ada pun tompelnya, tapi dia juara 1 umum. Nah, kita harus mau menerima kekurangan dan kelebihan teman. Itu maksudnya. Oke. Nah, selesailah pelajaran kita hari ini. Sekarang Sir mau tutup PowerPoint-nya. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya? Kelas 2? Tidak ada, Sir. Berarti jelas. Berarti jelas ya? Sir. Oke, berarti jelas. Tidak ada. Nah, iya bagus. Tugas hari ini adalah membuat contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Nanti coba cari contoh yang lain ya, kalau bisa. Kalau bisa pakai contoh yang lain, jangan contoh yang udah kita bahas tadi. Cari contohnya bebas. Oke, jadi nggak ada yang mau ditanya ini? Enggak, Sir. Oke, kalau begitu, Sir yang tanya. Satu orang ya, tunjuk tangan ya. Ini Sir kasih nilai, Sir tambah nilai tambah. Oke, matikan dulu semua mic-nya. Ayo, matikan semua mic-nya. Ya, nanti dulu nanti dulu ada. Masih ada mic-nya yang hidup. Ayo, belajar matikan mic sendiri. Ayo si ini. Oke. Oke, masih ada yang menghidup mic-nya. Ini Mika, matikan mic-nya Mika. Oke. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Sebutkan 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila
yang baru kita pelajari? 3 contohnya, ayo, 3 contohnya. Tadi kita udah belajar sampai 8. Sir minta 3 aja. Ayo, sebutkan. 3 aja. Mika. Bisa Mika? Yang angkat tangan ini, yang 4 orang ini bisa? Silakan hidupkan mic-nya kalau bisa. Menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat. Oke. Tidak memaksakan keadaan kepada orang lain. Menolong sesama teman. Enggak, tunggu dulu. Belum selesai kawannya yang si Jonathan. Nah, si Jonathan nggak ada tadi kita bilang itu. Ada tadi kita pelajari 7. Yang kita pelajari tadi, masuk Sir. Oke. Siapa lagi? Si Tabita. Saya Oke, tunggu dulu. Tabita dulu ya. Ya. Angkat tangan masuk Sir, bukan angkat tangan seperti ini ya. Angkat tangan dari Meet. Ada kan? Ada foto angkat tangan kan di sini? Di sini ada foto angkat tangan, tanda tangan gini. Nah, tekan itu biar angkat tangan di Sir lihat. Oke. tidak mengadu domba, Sir. Tidak mengadu domba. Oke, siapa yang ngomong ini? Si Tabitanya ini? Iya, Ya, Sir. apalagi? Saling 2. menghargai. Saling Ayo, Sir. menghargai. Apalagi? Apalagi? Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Oke. Jadi belum ada yang bisa langsung 3 ya. Tapi coba dulu Sir tanya si Kelvin, mana tahu dia bisa. Ayo Kelvin. Yang pertama, menghargai sesama, Sir. Oke, yang kedua. Menerima pendapat orang lain, Sir. Yang ketiga. Tidak sombong, Sir. Tidak sombong. Oke. Terima kasih Kelvin. Iya. Ada lagi yang yakin bisa mengatakan yang dari 8 yang kita pelajari tadi? Saling menghormati, saling menghargai, berbeda pendapat. Saling menghargai, Sir. Oke, saling menghargai. Apalagi? Tidak bermuatan. Saling menghargai, Sir. Hormati, Sir. Oke, bagus. Nah, oke, kalau begitu Sir harap kalian, Menerima kekurangan, Sir. ya, jadi kalau begitu, ya udah. Terima kasih. Jadi banyak ya contohnya tadi. Nah, jadi Sir harap kelas 2 sudah paham, baik itu teorinya maupun prakteknya. Jadi kelas 2 ini bukan cuma kita pelajari di sini aja, tapi ini harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, di kehidupan di rumah, kegiatan di rumah. Jangan terdengar nanti kelas 2 malas-malasan. Nanti bantulah orang tuanya. Bantu menyapu, bantu mencuci piring kalau sudah bisa. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi mau ditanya, Sir mau kasih tahu kalau nanti jam 3 kita ujian mingguan. Dikerjakan sendiri. Karena kalau nggak dikerjakan sendiri, nggak akan tinggal di sini. Nggak akan tahu. Percayalah, mau 60 pun nilaimu, mau 50 pun nilaimu, tapi kalau dikerjakan sendiri, pasti akan tinggal di sini. Oke, tapi kalau nilaimu 100, tapi nggak kamu kerjakan sendiri, ya paling yang tinggalnya di sini cuma 70. 100-nya cuma ditulis. Oke. Nah, lalu yang menulis nanti tuliskan dengan rapi ya. Yang Sir periksa hari ini masih asal-asalan ditulis. Tulis dengan rapi, sejajar tulisannya, begitu.
Nah, kalau begitu kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Oke, bagaimana sikap berdoa? Yang tidur-tiduran, silakan duduk. Siapa yang tidur-tiduran, ayo silakan duduk. Ya, biar kita berdoa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik atas berkat dan karunia-Mu, kami masih dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapak, baru saja kami selesai melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kiranya Bapak, Engkau memberkati apa yang telah kami pelajari tadi, terutama kepada siswa-siswi kami Bapak. Semoga mereka dapat mengamalkan sila ketiga di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga mereka dapat mengerjakan tugas mereka nanti dengan baik. Terima kasih Bapak atas segala berkat dan karunia-Mu. Ya Bapak, begitu banyak dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya Engkau sudi menghapuskannya, supaya kami dapat layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa hari Senin kelas 2. Sampai jumpa. Ya, dadah. Kerjakan tugasnya ya. Ya, kerjakan tugasnya. Hari Minggu tetap ibadah online. Tengok itu di TV, banyak ibadah online. Oke. Sampai jumpa. Ya, dadah. Sampai jumpa, Sir. Jumpa, Sir. Goodbye, Sir. Goodbye, Sir.